Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmayanti, salah satu anggota dari kelompok 3 yang bertugas untuk membawakan materi tentang kandidat wawancara. Pertama-tama, berikut adalah nama anggota dari kelompok 3, di mana 2 orang lainnya memiliki tugas untuk memaparkan materi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, serta manajemen dan penilaian. Baiklah, kita mulai saja. Dalam materi ini kita akan membahas beberapa poin penting dari kandidat wawancara. Yang pertama yaitu apa saja jenis wawancara, kemudian kesalahan yang dapat mengurangi kegunaan wawancara. Yang ketiga, bagaimana merancang dan melakukan wawancara yang efektif. Dan yang keempat itu adalah bagaimana cara mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan. Jadi dalam materi kandidat wawancara ini bukan hanya memberikan ilmu kepada orang yang diwawancarai, tapi juga bagi seorang pewawancara yang biasa dilakukan oleh seorang manajer. Nah, untuk materi pertama yaitu jenis wawancara, sebelum kita mengulas lebih jauh apa saja jenis wawancara, kita harus tahu dulu apa sih wawancara itu. Jadi wawancara adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui tanggapan lisan terhadap pertanyaan lisan. Adapun untuk jenis wawancara itu terbagi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penjelasannya itu bisa dilihat pada slide berikut. Intinya, dari wawancara terstruktur itu semua pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara itu adalah sama, dan yang pastinya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan nanti. Kemudian wawancara terstruktur ini memberikan kemudahan bagi manajer atau pewawancara untuk memastikan tidak ada daftar pertanyaan yang terlewatkan. Kemudian yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Manajer tidak mengikuti format yang ditetapkan, artinya tidak ada format baku dan tidak ada pedoman formal untuk menilai jawaban benar atau salah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu mungkin telah ditetapkan sebelumnya, di mana wawancara itu cuma mengejar poin-poin yang ingin diketahui seiring munculnya respon atas pertanyaan yang telah diajukan. Nah, kalau ditanyakan mana sih yang bagus antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur? Jawabannya adalah tentu saja wawancara terstruktur. Pertanyaan sama yang diajukan, maka wawancara cenderung lebih konsisten, reliable, dan valid tentunya, sehingga mengurangi subjektivitas, dan yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan untuk menghindari tantangan hukum. Poin terakhir itu penting, karena ketika ada tuntutan, jelas pengadilan itu akan melihat apakah dalam proses wawancara itu terstruktur dan diterapkan secara konsisten. Misalnya, apakah Anda memiliki pertanyaan objektif atau yang terkait dengan pekerjaan, kemudian membakukan administrasi wawancara, dan yang ketiga itu menggunakan banyak peserta dalam wawancara itu. Nah, kemudian isi wawancara. Kita bisa mengklasifikasi wawancara itu berdasarkan isi atau jenis pertanyaan yang diajukan. Karena biasanya pertanyaan yang diajukan, contohnya, apa yang ingin Anda lakukan dalam 5 tahun ke depan? Nah, pertanyaan itu umumnya tidak memberikan cukup wawasan mengenai bagaimana orang itu akan bekerja. Maka, pertanyaan yang bersifat situasional, keberlakuan, dan terkait pekerjaan merupakan jenis pertanyaan yang paling baik. Oleh karena itu, di sini sudah dibagi 3 jenis isi wawancara berdasarkan jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan situasional, yang kedua pertanyaan keberlakuan, dan yang ketiga itu jenis pertanyaan lain yang terkait pekerjaan. Nah, untuk pertanyaan situasional, bertanya kepada kandidat tentang apa perilaku mereka dan dalam situasi tertentu. Contohnya, bagaimana tindakan atau respon Anda terhadap bawahan yang terlambat datang kerja selama 3 hari berturut-turut. Itu contoh untuk pertanyaan situasional. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan keperilakuan. Pertanyaan keperilakuan ini meminta pelamar untuk menggambarkan bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi aktual di masa lalu. Biasanya pertanyaan itu diawali dengan kalimat seperti ini. Seandainya Anda dihadapkan pada situasi berikut, bla bla bla, apa yang akan Anda lakukan? Yang ketiga adalah jenis pertanyaan lain yang terkait dengan pekerjaan.
Nah, pewawancara ini akan mengajukan pertanyaan kepada pelamar mengenai pengalaman terkait. Contohnya, mata kuliah apa yang paling Anda sukai di sekolah bisnis? Pertanyaan ini untuk menarik kesimpulan kemampuan kandidat untuk menangani di aspek keuangan. Itu contohnya. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan wawancara. Di sini kita bisa lihat ada 4 jenis wawancara, yaitu wawancara panel, kemudian wawancara telepon, yang ketiga wawancara berbasis situs, dan yang keempat adalah wawancara terkomputerisasi. Yang pertama, untuk wawancara panel atau wawancara orang biasa sebut itu wawancara dewan, adalah wawancara yang dilakukan oleh suatu tim, biasanya itu terdiri atas 2 atau lebih, yang secara bersama-sama menanyai setiap kandidat dan kemudian mengkombinasikan penilaian mereka terhadap setiap jawaban kandidat ke dalam nilai akhir panel. Nah, ini contohnya biasanya kalau kita ujian ya, itu bisa disebut dengan wawancara panel. Kemudian yang kedua, wawancara telepon. Wawancara telepon ini pemberi kerja biasanya ada juga yang menggunakan cara ini, di mana menurut mereka tidak perlu melakukan tatap muka, cukup wawancara by phone. Tidak perlu tatap muka, jabat tangan, kemudian memperhatikan penampilan, tapi dia hanya fokus bagaimana menilai respon spontan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Kemudian yang ketiga, wawancara berbasis situs. Hampir sama dengan wawancara telepon. Bedanya, berbasis situs ini menggunakan video tablet, kemudian FaceTime ataupun Skype, dan kebanyakan wawancara model ini untuk wawancara prapenjaringan. Contohnya itu adalah perusahaan Microsoft dan Hewlett Packard. Mereka menggunakan metode ini untuk wawancara prapenjaringan karyawan. Kemudian yang keempat adalah wawancara terkomputerisasi. Wawancara ini adalah wawancara yang jawaban lisan atau terkomputerisasi seorang calon karyawan didapatkan dalam respon terhadap pertanyaan atau situasi lisan, visual, ataupun tertulis. Selanjutnya adalah 3 cara agar wawancara itu berguna atau efektif. Yang pertama itu gunakan wawancara situasional terstruktur. Nah, tadi kita sudah sempat bahas untuk jenis wawancara dan bagaimana isi wawancaranya itu. Nah, ini kombinasi dari kedua hal tersebut. Jadi gunakan wawancara situasional terstruktur. Jadi kombinasi dari jenis 2 wawancara itu. Kenapa? Karena wawancara ini itu menghasilkan validitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wawancara jenis keberlakuan. Kemudian yang kedua, ketahui apa yang akan ditanyakan. Karena wawancara ini adalah alat yang lebih baik untuk mengungkapkan sesuatu dibandingkan yang lain, maka pewawancara itu harus mampu mengukur ekstraversi dan keramahan peserta wawancara, walaupun ada hal yang tidak dapat mereka nilai secara akurat. Dan itu hal penting dalam pekerjaan, yaitu kehati-hatian dan stabilitas emosional. Oleh karena itu, pewawancara harus fokus untuk mengajukan pertanyaan yang dapat membantu menilai bagaimana kandidat tersebut sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan wawancara. Selain menstruktur wawancara dan mengetahui apa yang akan ditanyakan, pewawancara harus menghindari berbagai kesalahan yang dapat mengurangi wawancara. Nah, untuk menghindari kesalahan wawancara, itu akan kita lihat materinya pada slide berikut. Untuk kesalahan yang dapat mengurangi kegunaan wawancara, itu terbagi 8. Yang pertama adalah kesan pertama. Banyak pewawancara langsung menilai bahkan sebelum wawancara itu dimulai karena mereka melihat dari penampilan, kemudian resume atau bahkan surat referensi atas kandidat. Kemudian yang kedua, kesalahan urutan kandidat dan tekanan untuk merekrut. Kesalahannya adalah karena mereka tidak mengelompokkan kandidat yang hanya rata-rata dengan kandidat yang tidak menguntungkan. Jadi ketika wawancara itu digunakan akan kontras sekali perbedaannya karena memang itu harus dikelompokkan karena hasil antara orang yang hanya rata-rata dengan kandidat yang tidak menguntungkan itu akan sangat jauh berbeda. Kemudian yang ketiga, tidak mengklarifikasi apa yang dibutuhkan pekerjaan. Pewawancara yang tidak mempunyai gambaran akurat mengenai apa yang diminta oleh pekerjaan tersebut dan jenis kandidat apa yang paling baik untuknya biasanya akan mengambil kesimpulan ataupun keputusan berdasarkan kesan mereka sendiri. Kemudian yang keempat, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Nah, perilaku nonverbal yang dimaksud di sini adalah tersenyum,
kemudian menghindari tatapan mata, yang sebagainya itu dapat memberikan dampak yang sangat besar karena pewawancara itu dapat menyimpulkan kepribadian dari cara kandidat itu berperilaku. Yang kelima, pengaruh karakteristik personal berupa itu daya tarik, kemudian jenis kelamin dan ras. Seringkali atribut fisik dan ras itu menjadi pertimbangan utama dalam keberhasilan wawancara, tergantung dari siapa pewawancaranya. Walaupun hasil wawancara terstrukturnya bagus, tapi kadang itu dikesampingkan. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian yang keenam, pentingnya keragaman. Disabilitas maupun kekurangan fisik lainnya itu akan mempengaruhi fokus pertanyaan dan nilai lebih pada kandidat. Karena biasanya itu pewawancara akan lebih fokus pada kekurangan fisik yang dimiliki kandidat. Kemudian yang ketujuh adalah perilaku pewawancara. Perilaku pewawancara juga mempengaruhi nilai dari kandidat karena tipe pewawancara yang bermacam-macam itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Contohnya, pewawancara yang lebih banyak berbicara daripada kandidat, maka kandidat itu tidak akan memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan ataupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu media sosial dan SDM. Media sosial adalah hal yang sangat bagus untuk mengetahui bagaimana keaktifan kandidat untuk mencari tahu tentang pekerjaan yang mereka cari melalui situs media sosial perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat menilai apakah mereka memang benar-benar serius untuk mengetahui tentang perusahaan dan ikut bergabung dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana merancang dan melakukan wawancara yang efektif. Ada 3 cara. Yang pertama, merancang wawancara situasional terstruktur. Nah, caranya itu yang pertama, yaitu menganalisis pekerjaannya. Kemudian yang kedua, memeringkat tugas-tugas utama. Yang ketiga, buat pertanyaan wawancara. Setelah itu kita buat jawaban benchmark-nya. Dan yang terakhir itu adalah melakukan wawancara dan menilai hasilnya. Kemudian, cara melakukan wawancara yang efektif itu yang pertama, pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Kemudian, buat struktur wawancaranya. Kemudian yang ketiga, buatlah terorganisasi. Yang keempat, bangun hubungan. Dan yang kelima, ajukan pertanyaan. Keenam, buat catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara. Yang ketujuh, tutup wawancara. Dan yang kedelapan adalah tinjau wawancara itu. Kemudian, manajemen bakat atau profil dan wawancara karyawan. Membuat daftar keterampilan atau pengetahuan dan kompetensi lainnya untuk merumuskan pertanyaan wawancara. Ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan dan memfokuskan kompetensi yang dimiliki kandidat sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya, mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan. Setelah semua tes dilakukan dan diputuskan siapa yang akan diberikan penawaran, maka pemberi kerja itu akan memberikan tawaran secara lisan mengenai gaji, tunjangan, maupun tugas-tugasnya. Dan di tahapan penawaran inilah akan terjadi negosiasi. Setelah deal, maka para pemberi kerja akan memberikan penawaran pekerjaan tertulis dan mereka akan diminta untuk membaca dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Setelah itu ditandatangani. Baik, itulah tadi pemaparan singkat tentang kandidat wawancara. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.